into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would say, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Shalom semuanya, saat ini saya akan menjelaskan tentang profil dan sejarah singkat dari GKS Jemaat Watu Lambar. Berada di wilayah Kecamatan Wewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan wilayah pelayanan tersebar di Watu Lambar memiliki letak kondisi geografis yang sangat strategis dan mudah terjangkau dari berbagai arah dan tempat. Untuk sejarah singkat berada di GKS Jemaat Watu Lambar diawali dengan sebuah cerita sejarah. GKS Watu Lambar di tahun 1962 masih menjadi cabang dari Lolaramo dan masuk dalam kelas sesuai Mangula Yoyangu dan jumlah KK 12. Sebelum nama cabang tersebut, Wewerita di tahun 1980-an membangun gedung sederhana pelayanan kaum Andreas Tamu Ama, kemudian diganti oleh Bapak kaum awam Sylvester Bilingongo. Pelayanan bersama Bapak Guru Injil Petrus Lende Malo tahun 1994. Pemanggilan vikaris bersama dengan GKS Jemaat Lolaramo dan cabang Miku Ate, dan pentabisan pendeta tanggal 3 Mei 2013, yaitu pendeta terpilih Pendeta Irena Indrawasari STH. GKS Pusat Watu Lambar memiliki satu cabang, yaitu WWK Libo Mekar Klasis 2016. Di setiap hari Minggu selesai ibadah diadakan PA majelis, dan setiap minggu sore diadakan PA kaum bapak dan mengenai keadaan atau situasi di tempat pelayanan saya. Ada kegiatan pelayanan komisi bapak, komisi ibu, komisi pemuda, dan PKS. Inilah perjalanan saya dengan keadaan jalan yang ekstrim dan juga kondisi saya sendiri yang terbatas, namun saya tetap melakukan pelayanan karena saya tahu saya sedang melakukan kehendak Tuhan. Setiap hari Minggu dan sebelum ibadah Minggu setiap pagi diadakan untuk mengajar sekolah Minggu, dan setiap hari Kamis. Dan di sini juga kami mengadakan ibadah padang bersama anak sekolah Minggu dengan pusat dan cabang. Dan di sini juga kami melakukan kegiatan lomba makan kerupuk dan gigit sendok dan lomba lari karung, dan ada juga kegiatan CCA dan kegiatan lainnya. Setiap hari Senin jam 4 sore diadakan ibadah komisi perempuan. Dan bukan hanya itu saja, tapi kami juga diadakan ibadah gabungan cabang dan pusat. Untuk pelayanan PKS di Jemaat Pusat dilaksanakan setiap hari Selasa dan Rabu. Sedangkan di cabang WEK Libo diadakan setiap hari Selasa dan Kamis. Dalam setiap pelayanan PKS mahasiswa akan dampingi oleh majelis. Dan inilah gedung gereja cabang WEK Libo beserta kondisi geografis jemaatnya. Di sini juga terdapat pelayanan komisi pemuda, di mana kegiatan pemuda di pusat dilaksanakan setiap hari Sabtu. Sedangkan di jemaat WEK Libo setiap hari Kamis. Selain itu juga kami juga mengadakan ibadah pantai secara gabungan sebagai upaya mempererat tali persaudaraan. Dalam ibadah ini kami mengadakan berbagai kegiatan bersama, yaitu ada permainan games untuk menumbuhkan keakraban di antara kami. Dalam kegiatan ini bersama pemuda membangun semangat kewirausahaan melalui pelaksanaan basar. Kegiatan ini menjadi bentuk refleksi untuk menumbuh pola pikir kreatif, mandiri, dan produksi di kalangan pemuda. Dalam kebersamaan kami, para pemuda membangun komitmen untuk membersihkan lingkungan gereja atau dekorasi
untuk mendukung kegiatan pelayanan. Dan di sini juga saya mengikuti kegiatan sidang klasis di tempat GKS Balarango. Dalam pelayanan ini saya juga turut hadir dalam acara syukuran pelepasan kelulusan siswa kelas 6 SD di Watu Lambang. Dan saya juga melakukan perkunjungan pastoral kepada lansia bersama majelis dan pendeta, serta melakukan perjamuan kudus. Pada kesempatan ini saya dipercayakan untuk memimpin ibadah minggu. Demikian perkenalan deskripsi program dan pelayanan PPL 1 selama 2 bulan yang saya lakukan di GKS Jemaat Watu Lambar maupun cabang WEK Lipo, tempatnya di Kecamatan Wewa Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Usul dan saran saya sebagai pribadi yang saya lihat dan yang saya pelajari, pelayanan dalam jemaat, saya mengusulkan dan menyarankan agar pelayanan aktif harus melakukan pendekatan perkunjungan pastoral untuk mengetahui keadaan jemaat. Hal ini penting untuk mengetahui kondisi jemaat dan memberikan dorongan bagi jemaat dalam pelayanan ini untuk membangun hubungan dekat terhadap setiap anak pemuda, komisi ibu, komisi bapak, dan komisi remaja untuk mengembangkan dan melatih program-program dan refleksi dan makna teologis. Banyak hal yang saya dapatkan dan pelajari selama 2 bulan menjalani PPL 1 dengan kondisi yang terbatas. Awalnya saya ragu dengan medan pelayanan, dengan jalan yang ekstrim, tetapi Tuhan mendorong saya untuk tetap semangat dalam pelayanan. Semua kegiatan pelayanan Tuhan senantiasa menolong dan memberikan hikmat dalam menghadapi situasi, dan Tuhan juga mempertemukan orang-orang yang mengasihi, menolong, dan memperhatikan dengan kondisi yang terbatas. Selama 2 bulan, pengalaman ini mengajarkan bahwa apapun yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan, jangan pernah mempertanyakan Tuhan. Ketika Tuhan mempercayakan sesuatu, Dia pasti selalu mendorong dan tidak pernah meninggalkan hambanya yang sungguh-sungguh melayaninya.